So these kits are just the same, but I prefer Gundam 7 Sword G, so let's check it out, guys. Ini adalah Gundam 7 Sword G, ya, dan ini adalah Gundam dari seri Gundam Double O, ya. Jadi kita langsung aja nih ke reviewnya ya. Nah, jadi ini adalah tampak dari box depannya ya, box art di depannya seperti ini guys, tampak bawahnya dan tampak sampingnya seperti ini, lalu terakhir tampak depannya seperti ini ya. Nah, jadi tadi saya ada ini juga ya, yang Double O Racer plus GN Sword 3-nya, dan ini sebenarnya pengen saya review ya, tapi sangat disayangkan karena keadaannya ini sangat ya kurang baik ya. Ini kotor ya, berdebu, belum saya bersihkan, dan juga ini banyak rusaknya ya untuk Racer ini, jadi sangat disayangkan ya. Nah, mungkin nanti kedepannya saya bakal beli yang baru, tapi tetap sama ya, Double O Racer yang high grade-nya, karena sebenarnya ini sangat berkesan buat saya. Ini adalah salah satu dari 3 Gunpla pertama saya ya. Oke, jadi lanjut ke Gundam 7 Sword-nya guys. Nah, jadi kita langsung aja ke model kitnya atau ke gunpla-nya. Come on. Oke, jadi kita di sini setelah menyesuaikan merakit gunpla-nya, kita bakal yang pasti ya dapat unitnya lah. Jadi ini adalah Double O ya, Double O. Nah, dan kita lihat dulu di sini guys. Di sini Double O itu sebenarnya ada stiker ya. Jadi di vivinnya atau di antenanya ini sebenarnya warna kuning, teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu bekas saya kelupasin ya stikernya, karena saya sebenarnya mau mewarnai ulang memakai cat Mr. Color ya, tapi saya belum beli nih yang warna kuning nih ya, jadi kita biarin aja dulu. Jadi ini color accurationnya ya pakai stiker ya. Nah, jadi sebelum Double O itu ada Exia ya, jadi ada Gundam Exia, baru Double O ya, lalu ada nanti Kanta juga. Nah, seperti itu untuk di ini mobile suit atau Gundam dari pemeran utamanya, Setsuna F. Seiei ya, pemeran utama di Gundam Double O itu. Oke, jadi kita lihat ya guys, ini modelnya, dan ini namanya 7 Sword G ya. Jadi ini 7 Sword, jadi 7 pedang ya. Nah, jadi ini namanya bukan sekedar nama, dia memang punya 7 pedang ya. Jadi ini pedang pertama, pedang kedua, pedang ketiga, pedang keempat, pedang kelima, pedang keenam, dan pedang ketujuh ya. Nah, jadi ya sebenarnya ada 8, tapi ini kan modelnya sama. Nah, jadi 7 aja. Ya, walaupun ini juga sama sih, tapi tetap namanya 7 Sword ya. Nah, jadi ini kelengkapan yang bakal kita dapat ya dari boxnya, dan ini juga ada, dan ini juga ya. Ini nanti bakal saya terangin ya, ini untuk apa. Lalu kita bakal dapat action hand 1 ya, dan juga beberapa leftover atau spare part yang lain seperti ini ya guys. Ini adalah spare part tambahannya ya, bisa teman-teman lihat ya, 2 pedang tambahan. Lalu ini untuk di kaki ya. Nah, lalu ada ini guys, jadi ini adalah konektor ya, semacam konektor itu. Jadi itu semua yang bakal kita dapat setelah menyelesaikan merakit Gundam Double O 7 Sword ini guys. Lalu kita langsung lihat aja ke artikulasinya ya. Nah, jadi kepalanya semua Gundam itu sebenarnya bisa 360 derajat ya sebenarnya. Tapi karena berbagai alasan seperti di colornya, di kerahnya ya, itu bakal santuk ya. Jadi nggak bakal bisa. Nah, jadi seperti ini aja, limited ya untuk artikulasi di kepalanya. Nah, lalu untuk dongaknya semana sih dongaknya? Jadi ini dongak ke bawah seperti ini ya, dongak ke atas seperti ini guys. Oke, itu maksimal ya dongaknya sudah. Nah, lalu itu untuk kepala tadi, dan untuk kepala itu ada clear part ya. Itu bagian clear partnya, dan itu stiker merah di dalamnya ya. Lalu di sini juga di telinganya ada clear part juga. Lalu di belakang itu ada stiker dengan tulisan kecil ya. Ini nggak bakal bisa lihat nih pakai kamera handphone saya. Nah, dan itu noob marknya ya, sorry banget nih, jadi kelihatan kotor seperti itu model kitnya.
Nah lalu ini untuk shoulder padnya nih. Nah jadi ini adalah reaktor ya untuk thrusternya. Sebenarnya ini di backpack ya, tapi bisa kita kasih di shoulder pad. Nah nanti kita bakal bahas, tapi kita bakal bahas dulu di shoulder padnya nih. Jadi shoulder padnya seperti ini guys, seperti ini. Jadi shoulder pad biasa ya, nggak ada yang spesialnya ya. Nah lalu kita bisa ngangkat shoulder padnya setinggi ini aja ya, nggak bisa lebih dari ini. Nah lalu kita ke lengannya nih. Jadi lengannya setelah kita angkat shoulder padnya bisa ngangkat segini aja ya, bisa ngangkat segini aja dia. Jadi nggak banyak, sangat limited ya. Nah lalu untuk tekukannya di lengan bisa nekuk sampai segini ya, itu sudah tekukan habis ya. Jadi ya sangat limited ya sekali lagi. Lalu untuk tangan of course bisa diputar-putar dan bisa kita ganti side skirtnya atau skirtnya ya. Kita mulai dari yang samping dulu. Ini bisa kita ganti, bisa kita copot, bisa kita gerak-gerakin ya. Nah, tapi gerakannya ya seperti itu aja, nggak banyak. Nah untuk front skirtnya nggak bisa diapa-apain ya. Lalu untuk skirt di belakang nggak bisa diapa-apain juga. Dan di sini ada slot yang bakal nanti saya terangkan. Nah, oh ya, kelupaan tadi untuk bagian badannya, ini limited ya gerakannya, ke bawah, ke atas, ya seperti itu aja. Nah, lalu untuk kakinya, nah di sini karena front skirtnya seperti ini saja ya, jadi dia expect kita bakal banyak ya. Untuk tendangannya ya, of course bisa banyak ya, karena dia nggak ada masalah di sini untuk menutupnya, untuk menghalangin jalannya kakinya ya. Nah, jadi tendangannya sangat ke atas ya, jadi lumayan lah untuk artikulasi di kaki. Nah lalu ini bisa kita tekuk segini, mantap tekukannya ya, tekukannya mantap karena memang ramping juga ya modelnya untuk di kakinya. Nah lalu ini enggak pelindung, ini enggak ada artikulasi ya. Nah lalu untuk kakinya guys, untuk shoesnya ini bisa ya untuk kita gerakan, karena kayak HG Ibo juga ya, dia konektor di kakinya bulat seperti itu. Nah, dan ini ada artikulasi sedikit ya di pelindung kakinya ini. Nah seperti itu. Lalu dia untuk nekuk di kakinya nggak bisa ya, di sepatunya nggak ada tekukan, nggak ada movable-nya sama sekali. Nah seperti itu ya guys ya. Nah lalu yang terakhir kita bakal lihat di backpacknya nih. Nah di backpacknya sebenarnya ini ya. Ini backpacknya unik, jadi dia bisa nutup shoulder padnya ya, seperti ini. Nah, oke, bisa kita majukan juga seperti ini ya. Nah jadi banyak ya modelnya, artikulasinya lumayan di sini. Nah ke belakang, ke depan, ke samping bisa semua ya. Oke, dan ini ada movable partnya juga ya, bisa digerak-gerakin juga dia. Seperti itu guys, bisa ke atas ke bawah. Oke, dan di backpack yang ini nggak ada artikulasi sama sekali ya backpacknya. Oke, jadi cukup untuk artikulasi dari Double O Gundam ini. Kita bakal lihat Seven Sword-nya nih guys ya, pedang-pedangnya yang banyak ini kayak gimana kalau kita pasangin ke dia. Oke, sebelum kita pasangin aksesoris-aksesorisnya ke badan Double O ini, kita bakal inspeksi dulu ya aksesorisnya guys. Nah jadi untuk aksesoris yang pertama kita inspeksi itu adalah pedang yang ini ya, yang gede ini. Jadi apakah ada movable part di sini ya? Ada ya. Nah ini ganggang head atau handle-nya ada movable-nya, bisa digerakkan ya. Nah lalu ini bisa kita tarik ya, kita buka. Nah seperti itu. Nah lalu di sini nggak ada artikulasi ya, kita bisa copot pin dia aja seperti itu. Lalu ini ada artikulasi juga nih, ada movable partnya. Nah di sini kita bisa buka ya di bagian handle-nya. Nah jadi seperti itu untuk pedang yang gede ini ya guys ya. Nah lalu di sini apakah bisa ditarik? Nggak bisa ya, di sini nggak bisa ditarik. Cuman di sininya ada yang bisa kita tarik ya, masukkan dan keluarkan seperti itu. Oke, lalu ini pedang yang kedua nih. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada handle-nya. Handle-nya bisa digerakkan ya, jadi ada dua section di sini. Yang ini dengan yang ini ya, itu bisa digerakkan dua-duanya. Nah seperti ini guys, dan bisa kita masukkan seperti ini
Nah, jadi dan tidak ada movable part sama sekali lagi di samping sini nggak ada ya, tapi di sini ada. Oke, bukanya dari sini nih. Nah, di sini ada handle lagi, handle tambahannya atau gagang tambahan seperti itu guys. Oke, nah lalu kita lanjut ke katarnya nih, double katarnya ya kalau nggak salah nih ya. Nah, jadi di sini cuma ada satu artikulasi atau movable part, yaitu di gagangnya aja ya. Nah, gagangnya bisa ditarik ya. Oke, seperti itu guys. Nah, jadi ini aja movable partnya untuk bagian di tangan nanti ya. Seperti itu. Oke. Nah, lalu ini pedang yang ini itu ada movable partnya di mana aja. Jadi ada 1, 2, 3 movable part di sini. Nah, yang pertama kita lihat dari handle-nya dulu nih. Dari handle yang pertama di sini itu ada movable partnya sama seperti yang tadi juga ya. Ada 2 movable part di sini. Nah, itu 2 di handle-nya dan di penutup handle-nya ada juga ya. Nah, lalu di sini ada handle tambahan nih guys. Nah, jadi dia ada handle tambahan dan ini pedangnya ya diceritanya bisa jadi tembakan juga ya. Jadi tembakannya bisa keluar dari sini nih. Ini sebenarnya warna hijau, tapi karena sekali lagi ini HG ya, jadi color akurasinya itu nggak terlalu bagus ya. Di sini juga clear partnya ini sebenarnya warna hijau juga ya. Oke, seperti itu untuk pedang yang ini dan ini. Nah, ini pedangnya sama artikulasinya ada di sini dan di sini juga ya, sama seperti yang tadi. Nah, tapi bedanya di sini kita bisa lepas ya di bagian di sini. Nah, ini bisa dicopot dan kita masukkan ini kawat ini. Nah, kawat ini bisa dimasukkan. Jadi nanti modelnya seperti ini guys. Nah, dia seperti ini ya. Oke. Ini adalah konektor untuk ini ya. Yang ini kecil ini adalah konektor untuk ini. Nah, kita sambungkan untuk bisa sambung ke kawatnya ya. Jadi seperti itu guys. Nah, ini dia. Ya, jadi dia bisa manjang memakai ekstensi kawatnya ini ya guys ya. Oke. Nah, lalu beam saber ya. Jadi beam saber kita bakal dapat 2 di sini. Ya, gampang ya, beam saber seperti biasanya saja pemasangannya. Oke. Dan leftover parts-nya yang seperti ini ya. Lalu ini dan action hand. Baru kita pasangin ke badan double O-nya. Oke guys, jadi seperti itu aja dulu ya untuk review singkat kita untuk Gundam 00 Seven Sword G ini. Jadi untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa on the next video. Bye guys.